Selamat datang di Dava Novel Channel. Jangan lupa subscribe dan like untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Bab 21. Hari berikutnya. Helen Kyu bekerja di perusahaan sangat awal. Distrik Marks Rivera tempat mereka tinggal sangat dekat dengan perusahaan, dan terdapat bus langsung. Meskipun Helen Kyu adalah manajer yang mahal di perusahaan, untuk menghemat uang, dia naik bus ke tempat kerja setiap hari. Tidak mungkin, pasangan miskin sedih. Tekanan hidup dari sebuah keluarga beranggotakan 4 orang semuanya ada padanya sendiri, jadi dia tidak akan bisa membuat rencana dengan hati-hati. Namun, Mark melihat ini di matanya dan merasakan sakit di hatinya. Sepertinya sudah waktunya untuk mengambil uang dan membeli mobil untuk Helen. Melihat bayangan anggun dan ramping di halte bus, Mark diam-diam berpikir 57D6816F. Adapun Maserati sebelumnya, diseret oleh paman keempat Mark. Bagaimanapun, keluarga Kyu percaya bahwa itu adalah hadiah pertunangan Leonard Chu untuk Teresa Kyu, dan Mark menginginkannya, tetapi itu tidak baik. Tapi itu juga lucu. Setelah diseret, keluarga Teresa Kyu tidak bisa membuka pintu hidup-hidup, apalagi menyetir, dan kini hanya bisa digunakan sebagai pajangan di garasi. Mark juga seorang temperamen yang tegas. Setelah mengambil keputusan, dia segera menavigasi ke bank Hongki terdekat dengan ponselnya. Saat itu jam 9 pagi. Bank baru saja dibuka, dan tidak banyak orang yang melakukan bisnis saat ini. Saat ini, di lobi, beberapa anggota staf mulai mengobrol. Apa? Red Flag Bank di Wrillville benarkah sama dengan Red Flag Bank di Amerika Serikat? Kupikir itu hanya bank kelas 3 dengan nama yang sama. Litanya baru saja bergabung dengan perusahaan, jadi dia tidak tahu banyak tentang latar belakang bank bendera merah. Mendengar diskusi rekan tersebut, dia langsung menutupi bibir merahnya karena terkejut. American Red Flag Bank, yang merupakan salah satu bank terbesar di dunia. Tanya, kamu benar-benar cuek dan tak kenal takut. Red Flag Bank kami memiliki cabang di lebih dari 150 negara dan wilayah di dunia, dan nilai merek kami berada di antara 50 teratas di dunia. Bahkan cabang Wrillville kami jelas bukan bank lain. Sebagai perbandingan, Anda benar-benar mengatakan bahwa kami adalah bank kelas 3. Tahukah Anda bahwa seluruh Vietnam Red Flag Bank juga membuka 3 cabang? Satu di Wrillville City, 2 lainnya, satu di ibu kota Greatsburg, dan yang lainnya di Vietnam Overseas, Vietnam Financial Center. Kamu bisa bekerja di bank kami, nenek moyangmu merokok. Wang Kaiwen menyeringai, penuh penghinaan dan penghinaan terhadap gadis dari pedesaan. Benar saja, dia seorang dusun, tanpa pengetahuan. Bukankah ini tidak mungkin? Kami hanya kota tingkat pertama dan ketiga di Wrillville, mengapa Red Flag Bank membuka cabang di sini? Litanya masih merasa luar biasa. Saat memilih lokasi untuk bank yang begitu kuat, Anda tidak boleh memilih kota-kota tingkat pertama di Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan Shenzhen. Mengapa Anda memilih Wrillville, kota lapis ketiga yang terpencil? Siapa yang tahu ini? Wang Kaiwen tidak tahu. Namun, saya mendengar dari orang tua yang bekerja di bank bahwa dikatakan bahwa Bank Hongki membangun bank di sini hanya untuk 1 orang. Apa? Hampir seketika, litanya tercengang. Sebuah bank peringkat teratas di dunia membuka cabang di kota kecil tingkat ketiga hanya untuk melayani 1 orang. Jika orang ini benar-benar ada, betapa kuatnya dia. Benarkah kekayaan bukanlah musuh negara? Karena ngeri, mata litanya tiba-tiba membelalak.
Saya tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Siapakah orang yang meminta bank untuk membuka layanan cabang? Halo, apakah saya masih dapat menggunakan pendaftaran untuk penarikan? Namun, pada saat ini, Mark membuka pintu dan masuk, dan bertanya dengan sedikit senyum. Bab 22. Mark menanyakan ini pada Wang Kaiwen, yang paling dekat. Wang Kaiwen meliriknya. Dia berpakaian rapi dan bajingan, dan dia langsung menghina. Dia mengira bahwa dia adalah seorang pekerja migran yang datang untuk bekerja di kota lagi, dan dia memiliki temperamen pedesaan. Registrasi. Keluar dan belok kiri dan jalan lurus sejauh 200 meter. Ada bank umum pedesaan di sana, bisakah Anda pergi ke sana untuk menutup telepon? Bank Hongqi kami adalah bank internasional, yang hanya melayani orang-orang kelas atas dan tidak menerima orang udik. Dia bahkan tidak melihat ke arah Mark. Jika bukan karena profesionalisme, dia bahkan tidak akan peduli dengan orang dusun seperti ini, dan langsung membiarkan satpam keluar. Juga 55B10C5. Sejauh 200 meter. Ada bank umum pedesaan di sana, bisakah Anda pergi ke sana untuk menutup telepon? Bank Hongqi kami adalah bank internasional, yang hanya melayani orang-orang kelas atas dan tidak menerima orang udik. Dia bahkan tidak melihat ke arah Mark. Jika bukan karena profesionalisme, dia bahkan tidak akan peduli dengan orang dusun seperti ini, dan langsung membiarkan satpam keluar. Juga 55B10C5 menarik uang. 100-200 akan segera merusak uang, apakah Anda begitu malu datang ke sini untuk mendapatkannya? Apakah Hongqi Bank tempat yang tepat untuk Anda, seorang anak desa? Senyuman di wajah Mark juga langsung menghilang, dan alisnya langsung berkerut. Tuan, apakah Anda ingin menangani bisnis? Haruskah saya mengantar Anda mendaftar? Pada saat ini, Litanya tersenyum cerah, dan sepatu hak tingginya menyentuh tanah dengan ringan, berjalan menuju Mark dengan sangat ramah. Rajin pada orang miskin, itu benar-benar seperti orang berkumpul bersama, dan banyak hal dibagi menjadi beberapa kelompok. Wang Kaiwen mendengus, dia muak dengan anak-anak asing seperti Mark dan Litanya. Menjadi kolega dengan orang udik semacam ini merupakan penghinaan baginya. Sambil menyeringai, beberapa pria dan wanita masuk ke pintu. Melihat orang itu, wajah penghinaan dan penghinaan Litanya segera menghilang, digantikan oleh sanjungan dan kesopanan yang tak ada habisnya. Pak Wang, kamu di sini? Ya. Wang Yu mengangguk, memegang ponsel di satu tangan, dan pinggang ramping rekan wanitanya di tangan lainnya. Saya akan menarik sejumlah uang. Percepat. Saya sedang terburu-buru, dan saya akan segera berpartisipasi dalam lelang kelas atas. Haha, Xiao Wang, jangan khawatir, Anda adalah nasabah bank kami yang terhormat, dan bank kami akan menangani bisnis Anda terlebih dahulu. Wang Kaiwen tersenyum datar, dengan hormat. Itu terlihat sangat kontras dengan penghinaan sebelumnya terhadap Mark, dan dia sangat menyanjung. Setelah itu, Wang Kaiwen segera mengambil sertifikat Wang Yu untuk mendaftarkan bisnisnya. Di depan mesin registrasi, Mark masih mencari sertifikatnya sendiri, tetapi Wang Kaiwen melangkah maju dan mendorong Mark dan Litanya ke samping tanpa mengatakan apapun. Sister Wen, apa yang kamu lakukan? Tuan Ye ini belum mendaftar. Litanya berjuang untuk Mark. Wang Kaiwen tampak menghina, itu hanya dusun, biarkan dia menunggu. Xiao Wang selalu menjadi tamu bank dan manajer umum sebuah perusahaan yang terdaftar. Jika Anda menyinggung pelanggan sebesar itu, dapatkah Anda magang merawat mereka? Di mana Wang Kaiwen peduli pada mereka? Mengeluh, meremehkan untuk mengatakan.
Mark tiba-tiba mengerutkan kening, dan berkata tidak senang, saya datang lebih dulu, mengapa biarkan saya menunggu? Ketika Wang Kaiwen mendengarnya, dia tersenyum. Oh, orang tidak punya banyak kemampuan, tapi mereka sangat bangga. Kamu adalah anak desa yang miskin, dan kamu malu untuk membandingkan dengan Xiao Wang. Pak, Wang memiliki hampir puluhan juta di bank kami setiap tahun. Bagaimana denganmu, hidupmu? Kamu tidak bisa melihat begitu banyak uang, apa yang bisa kamu bandingkan dengan Tuan Wang? Atau keluar dengan jujur dan belok kiri ke bank umum pedesaan untuk menarik uang. Kesanalah pekerja migran Anda harus pergi. Wang Kaiwen penuh penghinaan. Mendengus, lalu berjalan menuju Wang Yu. Xiao Wen, ada apa? Bukankah bendera merahmu dikenal sebagai bank kelas atas? Mengapa Anda menerima semua jenis orang yang berantakan? Wang Yu langsung mengernyit saat melihat Mark di depannya. Merupakan penghinaan besar baginya untuk berdiri bersama seseorang seperti Mark. Bersambung.